Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis video percobaan kami mengenai sintesis senyawa C2H5-MGBr atau bereaksi Grignard. Baiklah, kami kelompok 2 beranggotakan Astefina Seli, Azizah Munita, Fatina Rahmi, Riri Tri Utami, Rizkika Salsabila, dan Sinta Eka Putri. Dengan dosen pengampu, Dr. Randa Syamsi Aini, MSI. Sebelumnya, kita masuk kepada pendahuluan. Judul video yang dianalisis pada percobaan kali ini yaitu Chemistry Lab Grignard Reaction Experiment dengan tempat upload YouTube dan diupload oleh University of Toronto Scarborough dan tahun upload 2013. Selanjutnya, kita masuk kepada topik pembahasan. Topik yang dibahas pada percobaan kali ini yang pertama, tujuan percobaan, yang kedua, teori dasar, yang ketiga, alat dan bahan, keempat, prosedur kerja, kelima, pembahasan, keenam, kesimpulan, dan yang ketujuh, jawaban pertanyaan. Langsung saja, tujuan percobaan akan dijelaskan oleh Sinta Eka Putri. Baiklah, yang pertama tujuan dalam percobaan ini yaitu untuk mengetahui proses sintesis C2H5-MGBr, dan yang kedua yaitu untuk mengamati dan mengetahui reaksi yang terjadi pada proses sintesis C2H5-MGBr. Selanjutnya, teori dasar akan dijelaskan oleh Astefina Seli. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan teori-teori dasar mengenai reaksi Grignard ini sendiri. Sebelumnya, saya Astefina Seli dengan NIM 1703669. Reaksi Grignard adalah suatu reaksi kimia organologam, yang mana alkyl vinil atau aryl magnesium halida ini yang berperan sebagai pereaksi Grignard ini ditambahkan ke dalam gugus karbonil dari suatu aldehid atau keton. Reaksi ini merupakan suatu cara yang penting yang mana berguna untuk pembuatan ikatan karbon dengan karbon. Reaksi antara suatu halida organik dengan magnesium bukan reaksi Grignard ini, tapi tentunya nanti akan menghasilkan pereaksi Grignard. Slide selanjutnya, reaksi dan pereaksi Grignard ini ditemukan oleh kimiawan Prancis yang bernama François Auguste Victor Grignard, yaitu merupakan seorang kimiawan dari Universitas Nancy, Prancis, yang mendapatkan anugerah Nobel Kimia atas karyanya ini. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama reaksi dan pereaksi Grignard. Pereaksi Grignard ini sendiri mirip dengan pereaksi organolitium karena keduanya merupakan nukleofil yang kuat, yang mana dapat membentuk ikatan karbon-karbon baru. Pereaksi Grignard berfungsi sebagai nukleofil yang mana akan menyerang atom karbon elektrofil yang terdapat dalam ikatan polar gugus karbonil, yang mana nantinya penambahan reaksi Grignard pada karbonil biasanya berlangsung melalui suatu kondisi transisi berbentuk cincin 6. Dapat kita lihat dari slide ini sendiri bahwasanya suatu keton yang ada dalam reaksi nanti akan bereaksi lagi dengan alkyl magnesium MGBr dan kemudian akan menghasilkan transisi cincin 6. Slide selanjutnya, di slide ketiga ini dapat kita lihat tanpa pereaksi Grignard, reaksi dapat berlangsung juga dengan transfer elektron tunggal. Jalurnya serupa, namun diasumsikan untuk reaksi lain untuk pereaksi Grignard. Contohnya dalam pembentukan ikatan karbon fosforus, karbon timah, karbon silikon, karbon boron, dan karbon heteroatom lainnya. Dalam reaksi pembentukan Grignard ini, radikal bebas dapat dikonversi menjadi karbonion melalui transfer elektron kedua.
Reaksi Grignard dibuat melalui reaksi alkil atau aryl-hadida dengan logam magnesium sesuai dengan contoh sebelumnya persamaan reaksinya, yang mana nanti reaksi dilakukan dengan penambahan halida organik ke dalam suspensi magnesium dalam pelarut eter. Pelarut eter ini sendiri kita kenal juga dengan pelarut campuran dari alkohol dengan asam karboksilat, yang mana nantinya akan menghasilkan ligan yang diperlukan untuk menstabilkan senyawa organomagnesium. Bukti empiris menunjukkan bahwa reaksi berlangsung pada permukaan logam. Reaksi berlangsung melalui transfer elektron tunggal. Keterbatasan reaksi Grignard adalah bahwa mereka tidak segera bereaksi dengan alkil hadida melalui mekanisme SN2. Di lain pihak, mereka segera mengendap melalui reaksi transmetalasi. Slide selanjutnya, yaitu slide terakhir, dapat kita ketahui bahwasanya aplikasi dari reaksi Grignard ini sendiri pada zaman sekarang digunakan sebagai bahan komersial yang sangat berguna. Contohnya yaitu langkah kunci dalam non-stereospesifik yang mana diproduksi oleh industri yang cukup besar untuk memproduksi tamoxifen. Ini merupakan yang digunakan biasanya untuk pengobatan kanker payudara positif reseptor estrogen pada wanita. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, alat dan bahan akan dijelaskan oleh Fatina Rahmi. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Di sini alat yang kita gunakan yang pertama adalah pipet tetes. Pipet tetes di sini digunakan untuk memindahkan cairan. Yang kedua adalah gelas ukur sebanyak 2 buah untuk mengukur volume larutan. Yang ketiga mortar dan alu. Di sini digunakan sebagai untuk menggiling sarutan magnesium. Selanjutnya labu alas bulat 50 ml digunakan sebagai untuk mendidihkan larutan. Dalam reaksi ini akan menjadi tempat atau wadah reaksi. Selanjutnya kondensor. Kondensor di sini digunakan untuk pemanasan dengan pendingin balik dalam destilasi. Selanjutnya tabung pengering. Tabung pengering digunakan sedemikian rupa hingga tidak ada uap air yang masuk ke reaksi. Selanjutnya wingboard. Di sini digunakan sebagai wadah serutan magnesium saat ditimbang. Selanjutnya lemari asam. Percobaan ini dilakukan dalam lemari asam supaya praktikan tidak menghirup gas yang berbahaya saat percobaan ini. Selanjutnya yaitu timbangan. Timbangan di sini digunakan untuk menimbang serutan magnesium nantinya. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang pertama digunakan adalah eter kering. Eter kering di sini sebagai pelarut. Selanjutnya serutan magnesium. Yang selanjutnya senyawa halogen. Di sini senyawa halogen yang digunakan adalah bromobenzen. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Selanjutnya, prosedur kerja akan dijelaskan oleh Rizkika Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sintesis senyawa C2H5MgBr atau reaksi Grignard. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kemudian alat-alat yang berbahan gelas seperti labu ukur, kondensor, pipet tetes, dan labu alas bulat itu dicuci hingga bersih. Kemudian pada labu alas bulat itu kita bilas dengan aseton untuk dipastikan di dalam labu alas bulat tersebut benar-benar bersih. Kemudian alat-alat yang berbahan gelas tersebut dikeringkan selama 10 menit. Sembari menunggu alat-alat tersebut
kering, kita akan memanaskan air di dalam gelas beker sebanyak 200 ml di atas hot plate. Namun air tersebut yang dipanaskan tidak sampai mendidih, hanya panas saja. Kemudian padatan magnesium diambil, kemudian diletakkan di cawan dan dipindahkan ke dalam mortar. Di dalam mortar itu padatan magnesium akan dihaluskan menggunakan alu. Setelah halus, padatan magnesium tersebut dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang telah dipasangkan ke statif. Nah, setelah dimasukkan padatan magnesium ke dalam labu alas bulat, kondensor, kemudian pipa-pipanya dihubungkan dihubungkan untuk proses reaksi sintesis senyawa Grignard. Nah, pada pipa yang bagian atas, pipa bagian bawah itu dihubungkan untuk dimasukkan air ke dalam kondensor, kemudian pipa atasnya untuk dihubungkan ke klem cincin untuk pembuangan. Kemudian kita akan menyiapkan campuran dari senyawa halogen dan ether yang akan dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, di sini disiapkan 2 buah labu ukur yang akan ditambahkan senyawa halogen dan ether. Nah, masing-masing dari volume labu ukur, kedua labu ukur itu berbeda. Nah, labu ukur yang paling sedikit itu akan dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Setelah kita memasukkan pencampuran larutan senyawa halogen dan ether tadi ke dalam labu alas bulat, kondensor diletakkan di atas labu alas bulat dan air kemudian dialirkan ke kondensor, dan kondensor telah berada di atas labu alas bulat yang telah ditutupi dengan drying tube. Kemudian sintesis senyawa ini ditandai dengan reaksi pada labu alas bulat. Nah, bila labu alas bulat tidak memulai reaksinya, kita mencoba menempelkan telapak tangan kita ke labu alas bulat untuk memindahkan panas. Bila tidak juga terjadi reaksi, maka digunakan air panas yang telah dipanaskan di atas hot plate tadi yang berada di dalam gelas beker. Kemudian labu alas bulat dicelupkan di dalam gelas beker tersebut. Nah, setelah beberapa menit mengalami reaksi dengan membentuk gelembung di dalam labu alas bulat, maka air tersebut yang dalam gelas beker kita jauhkan dan bagian labu alas bulat itu dilap, karena pada saat itu terjadilah proses reaksi. Nah, di situ reaksinya dalam labu alas bulat, larutan tersebut berwarna sedikit keabuan. Nah, teknik selanjutnya itu yang dapat mempercepat reaksi di dalam labu alas bulat, yaitu kita menambahkan kristal iodin ke dalam labu alas bulat. Nah, kemudian dimasukkanlah kristal iodin ke dalam labu alas bulat yang telah berisi padatan magnesium yang sebelumnya telah bereaksi. Larutan tersebut berubah warnanya menjadi merah sedikit keunguan. Nah, kemudian kondensor ke dalam kondensor itu ditambahkan senyawa halogen dan ether yang sebelumnya
pada labu ukur yang sebelumnya. Labu ukur yang pertama itu dimasukkan menggunakan pipet tetes sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan mengalir ke dalam labu alas bulat. Nah, kemudian proses tersebut dilanjutkan kembali dan hasil dari sintesis senyawa C2H5-MgBr itu atau reaksi Grignard pada labu alas bulatnya itu berwarna putih seperti susu, dan ada sedikit keabuan di dalam labu alas bulat tersebut. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Riri Tri Utami. Baiklah, selanjutnya pembahasan. Reaksi Grignard memiliki rumus umum RMGX, di mana X adalah sebuah halogen dan R adalah sebuah gugus alkil atau aryl, berdasarkan pada sebuah cincin benzene. Reaksi Grignard sederhana bisa berupa CH3, CH2, MgBr. Pada percobaan ini, reaksi Grignard digunakan untuk menyiapkan reagen Grignard yang kemudian dapat digunakan untuk membuat ikatan karbon baru. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menyiapkan reagen Grignard dan beberapa teknik yang terlibat di dalamnya. Reagen yang digunakan adalah belokan magnesium eter kering dan senyawa halogen. Magnesium digiling dengan mortal agar luas permukaannya semakin bertambah, sehingga semakin cepat reaksi terjadi. Sebotol eter kering akan digunakan sebagai pelarut. Untuk memastikan apakah ada air atau tidak pada eter kering, lihat pita natrium dan pastikan pita tersebut bersinar. Senyawa halogen dan eter kering disiapkan untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam labu kondensor. Campuran reaksi muncul gelembung yang menunjukkan perpindahan panas. Pada saat gelas piala dilepas ketika reaksi berlangsung dengan kuat, di mana larutan berubah dari tidak berwarna menjadi abu-abu dan tidak berwarna kembali. Ketika kristal I2 direaksikan pada kondensor, larutan berubah menjadi coklat. Setelah penanas air dihentikan, reaksi tetap berlangsung. Larutan yang telah disediakan sebelumnya ditambahkan tetes demi tetes larutan harus ditambahkan perlahan-lahan agar reaksinya berlangsung dengan cara yang diinginkan. Setelah larutan ditambahkan, segera pasang kembali tabung pengering ke kondensor menggunakan kedua tangan. Satu tangan digunakan untuk memegang kondensor dan tangan lainnya untuk memperbaiki tabung pengering. Menggunakan kedua tangan memungkinkan stabilitas dalam memasukkan larutan. Terus tambahkan larutannya tetes demi tetes sampai larutan habis. Tunggu reaksi berlangsung selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, pada akhirnya reaksi larutan diharapkan muncul berwarna putih susu atau abu-abu. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Sinta Eka Putri. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan dari percobaan ini, reaksi Grignard dapat dihasilkan dengan penambahan halida organik ke dalam suspensi magnesium dalam pelarut eter, sehingga menghasilkan ligan yang diperlukan untuk menstabilkan senyawa organomagnesium. Yang kedua, hasil yang didapat dari percobaan ini yaitu C2H5-MgBr yang berwarna putih susu atau berwarna abu-abu. Selanjutnya, jawaban pertanyaan oleh Aziza Munita. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan
Baiklah, langsung saja saya jawab beberapa pertanyaannya. Yang pertama, mengapa reagen Grignard bereaksi dengan air? Jawabannya adalah reagen reaksi Grignard bereaksi dengan air menghasilkan alkana. Hal inilah yang menyebabkan mengapa semuanya harus sangat kering selama persiapan pembuatan reagen Grignard. Sebagai contohnya, CH3 CH2 MgBr tambah H2O menjadi CH3 CH3 tambah MgOHBr. Produk anorganiknya adalah MgOHBr yang disebut dengan bromida dasar dan merupakan semacam tahap setengah jalan antara magnesium bromida dan magnesium hidrosida. Yang kedua, mengapa reaksi Grignard bereaksi dengan karbonil? Jawabannya adalah ikatan antara atom karbon dan magnesium bersifat polar. Karbon lebih elektronegatif daripada magnesium, sehingga pasangan elektron ikatan ditarik ke arah karbon. Hal itu meninggalkan atom karbon dengan sedikit muatan negatif. Ikatan rangkap karbon oksigen ini juga sangat polar dengan sejumlah besar muatan positif pada atom karbon. Sifat ikatan inilah yang dijelaskan secara rinci di tempat lain. Oleh karena itu, reaksi Grignard dapat berfungsi sebagai nukleofil karena daya tarik antara sedikit negatif atom karbon dalam reaksi Grignard dan positifnya karbon dalam senyawa karbonil. Nukleofil adalah spesies yang menyerang pusat positif atau sedikit positif di molekul ion lainnya. Yang ketiga, apakah reagen Grignard ada versi anorganiknya? Jawabannya adalah secara umum kita mungkin lebih mengenal reagen Grignard organik, yaitu nukleofil kuat berbasis organomagnesium yang digunakan terutama tetapi secara tidak eksklusif untuk pembentukan ikatan karbon-karbon yang ditemukan oleh ahli kimia Prancis François Auguste Victor Grignard yang dianugerahi hadiah Nobel kimia tahun 1912 sebagai yang perannya itu membuat reagen dalam sintesis organik. Untuk versi anorganiknya disebut dengan reagen Grignard anorganik. Yang ini bukan merupakan konsep baru meskipun penggunaannya masih jauh dari alat umum untuk menciptakan ikatan logam-logam. Senyawa ini terikat dengan mangan dan Mg baru yang ditemukan oleh Jones dan rekan kerjanya yang berhasil digunakan untuk mentransfer fragmen mangan untuk pembuatan dimer mangan 1, 2 koordinat pertama dan kompleks hetero bimetalik MnCr kompleks. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, sekian dari presentasi kelompok 2 mengenai sintesis senyawa C2H5MgBr atau senyawa Grignard. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.